Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Lianti, NIM 307190021 dari D3 Kebidanan 2019. Sini saya membahas tentang promosi kesehatan dengan tema imunisasi. Imunisasi sendiri adalah proses untuk membuat seorang imun atau kebal terhadap satu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Bayi yang baru lahir biasanya sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif. Antibodi ini didapatkan dari ibunya saat bayi masih dalam kandungan, tetapi kekebalan ini hanya dapat bertahan beberapa minggu saja atau bulan saja. Setelah itu, bayi akan menjadi rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Untuk tujuan dari imunisasi ini adalah untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Agar antibodi tersebut terbentuk, seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal imunisasi tergantung jenis penyakit yang hendak dicegah. Sejumlah vaksin cukup diberikan satu kali, tetapi ada juga yang harus diberikan beberapa kali dan diulang pada usia tertentu. Vaksin dapat diberikan dengan cara disuntik atau dari tetes mulut. Imunisasi rutin lengkap di Indonesia. Ini ada beberapa dari imunisasi dasar, imunisasi lanjutan. Untuk konsep imunisasi di Indonesia dirubah dari imunisasi dasar menjadi imunisasi lengkap. Imunisasi rutin lengkap atau imunisasi wajib terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dengan rincian sebagai berikut. Untuk imunisasi dasar bisa dilihat di usia 0 bulan adalah 1 dosis hepatitis B, usia 1 bulan 1 dosis BCG dan polio, 2 bulan 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio, 3 bulan 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio, 4 bulan 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio, usia 9 bulan 1 dosis campak atau MR. Untuk imunisasi lanjutan, ini di usia 18-24 bulan dengan 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan campak atau MR. Kelas 1 SD atau sederajat, 1 dosis campak dan DT. Kelas 2 dan 5 SD atau sederajat, 1 dosis TD. Mengenai cangkupan imunisasi, data Kementerian Kesehatan menyebutkan sekitar 91% bayi di Indonesia pada tahun 2017 telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Angka ini masih sedikit di bawah target Renstra atau rencana strategis tahun 2017, yaitu 92%. 19 dan 34 provinsi di Indonesia juga belum mencapai target Renstra. Papua dan Kalimantan Utara menempati tempat terendah dengan pencapaian kurang dari 70%. Berdasarkan data tersebut, diketahui juga bahwa hampir 9% atau lebih dari 400.000 bayi di Indonesia tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Sedangkan untuk cakupan imunisasi lanjutan, persentase anak usia 12-24 bulan yang telah mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIV tahun 2017 mencapai sekitar 63%. Angka ini telah melampaui target Renstra 2017 sebesar 45%. Sedangkan persentase anak yang mendapatkan imunisasi campak atau MR tahun 2017 sebesar 62%. Jumlah ini masih jauh dari target Renstra 2017 sebesar 92%. Selain beberapa jenis vaksin di atas, kini vaksin COVID-19 juga tengah dikembangkan dan diteliti. Juga perlu diketahui bahwa imunisasi memang tidak memberikan perlindungan 100% pada anak. Anak yang telah diimunisasi masih mungkin terserang suatu penyakit, namun kemungkinan jauh lebih kecil, yaitu hanya sekitar 5-15%. Hal ini bukan berarti imunisasi tersebut gagal, tapi karena memang perlindungan imunisasi sekitar 80-95%. Untuk efek samping imunisasi sendiri adalah merupakan vaksin dapat disertai efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, antara lain demam ringan sampai tinggi, nyeri dan bengkak pada area bekas suntikan, dan agak rewel. Namun demikian, reaksi tersebut akan hilang dalam 3-4 hari. Apabila anak mengalami KIPI seperti di atas, sebaiknya cepat diberi kompresan air hangat dan obat penurun panas setiap 4 jam. Cukup pakaikan anak baju tipis
baju yang tipis tanpa diselimuti, dan di samping itu berikan ASI lebih sering disertai nutrisi tambahan dari buah dan susu. Apabila kondisinya tidak membaik, segera periksakan kepada dokter. Selain reaksi di atas, sejumlah vaksin juga dapat menimbulkan reaksi alergi parah sampai dapat menimbulkan kejang. Namun demikian, efek samping tersebut tergolong jarang. Penting diingat bahwa manfaat imunisasi pada anak lebih besar dari efek samping yang mungkin muncul. Ada beberapa jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia, meliputi hepatitis B, polio, BCG, DPT, HIV, campak, MMR, PCV, rotavirus, influenza, tifus, hepatitis A, varicella, HPV, Japanese encephalitis, dan dengue. Untuk hepatitis B ini biasanya diberikan untuk mencegah infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir dengan didahului suntik vitamin K dan minimal 30 menit sebelumnya. Lalu vaksin kembali diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Untuk vaksin hepatitis B dapat menimbulkan efek samping seperti demam serta lemas. Yang kedua ada polio. Polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Pada kasus yang parah, polio dapat menimbulkan keluhan sesak napas, kelumpuhan, hingga kematian. Imunisasi polio pertama kali diberikan saat anak baru lahir hingga usia 1 bulan. Kemudian vaksin kembali diberikan tiap bulan, yaitu saat anak berusia 2, 3, dan 4 bulan. Untuk penguatan, vaksin bisa kembali diberikan saat anak mencapai usia 18 bulan. Vaksin polio juga bisa diberikan untuk orang dewasa dengan kondisi tertentu. Vaksin polio bisa menimbulkan demam hingga lebih dari 39 derajat Celcius. Efek samping lain yang dapat terjadi meliputi reaksi alergi seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, sulit bernafas atau menelan, serta bengkak pada wajah. Ada lagi vaksin BCG. BCG diberikan untuk mencegah perkembangan tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi serius yang umumnya menyerang paru-paru. Perlu diketahui bahwa vaksin BCG tidak dapat melindungi orang dari infeksi TB. Akan tetapi, BCG bisa mencegah infeksi TB yang berkembang ke kondisi penyakit TB yang serius seperti meningitis TB. Vaksin BCG hanya diberikan 1 kali, yaitu saat bayi baru dilahirkan hingga usia 1-2 bulan. Bila sampai usia 3 bulan atau lebih vaksin belum diberikan, dokter harus melakukan uji tuberkulin atau tes mantok terlebih dahulu untuk melihat apakah bayi telah terinfeksi TB atau belum. Vaksin BCG akan menimbulkan bisul pada bekas suntikan dan muncul pada 2-6 minggu setelah suntik BCG. Bisul bernanah tersebut akan pecah dan meninggalkan jaringan parut, sedangkan efek samping lain seperti anafiliasis dan sangat jarang terjadi. Untuk imunisasi DPT adalah imunisasi untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan sesak napas, paru-paru basah, gangguan jantung, serta kematian. Pertusis adalah batuk parah yang memicu gangguan pernafasan, batuk paru-paru basah atau pneumonia, bronkitis, kerusakan otak, hingga kematian. Pemberian vaksin DPT harus dilakukan 4 kali saat anak usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin dapat kembali diberikan pada usia 18-5 tahun sebagai penguatan. Untuk vaksin HIV diberikan untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenza type B. Infeksi bakteri tersebut dapat memicu kondisi berbahaya seperti meningitis atau radang selaput otak, pneumonia atau paru-paru basah, septic arthritis atau radang sendi, dan perikarditis atau radang pada lapisan pelindung jantung. Imunisasi HIV diberikan 4 kali, yaitu saat anak berusia 2, 3, 4 bulan dalam rentang usia 15-18 bulan. Untuk vaksin campak adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus pada anak yang ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, pilek, batuk kering, ruam, serta radang pada mata. Imunisasi campak diberikan saat anak berusia 9 bulan. Untuk selanjutnya ada
vaksin MMR yang merupakan vaksin kombinasi untuk mencegah campak, gondongan, dan rubella. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.